Belajar memaafkan diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan memaafkan diri sendiri? Memaafkan diri sendiri itu ketika kita itu sadar bahwa kita pernah memiliki ketidaktahuan. Oke, dan itu sudah selesai. Ketidaktahuan itu masanya sudah selesai. Sekarang kita sudah paham bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Sehingga ketidaktahuan yang dulu pernah menghinggapi kita sekarang sudah menjadi ketahuan ya, menjadi pengetahuan, dan kita ingin memperbaikinya. Banyak sekali yang nge-DM aku di Instagram ataupun di TikTok tentang kesalahan di masa lalu. Salah satunya yang paling banyak aku baca, tapi mohon maaf ya, aku belum sempat balas karena banyak banget yang DM, adalah tentang hilangnya, mohon maaf, virginity atau keperawanan. Nah, bagi sebagian wanita tenang, hal tersebut menjadi aib, menjadi masa lalu yang menyuramkan ya, yang kayak tidak layak untuk dimaafkan. Bahkan banyak yang bertanya-tanya kepada aku, "Kak, apakah aku masih bisa memperbaiki hidupku? Kak, apakah aku masih berhak mendapatkan laki-laki yang baik? Kak, apakah aku masih berhak mendapatkan cinta?" Jawabannya adalah iya, kamu berhak. Karena kamu kalau diberi kehidupan satu hari lagi sama Tuhan ya, maksudnya kamu hidup sampai hari ini, itu tandanya kamu masih dimaafkan dan kamu diberi kesempatan untuk memperbaiki apa yang menjadi ketidaktahuanmu di masa lampau. Nah, saat ini kan kamu sudah punya pengetahuan bahwa sangat penting untuk menjaga kehormatan kita sebagai wanita. Kalau kita track back ke belakang, mostly wanita-wanita yang, mohon maaf ya, mau berhubungan di luar nikah, kemudian terjebak dalam hal-hal seperti itu, adalah wanita-wanita yang belum paham bahwa dirinya itu berharga. Sehingga hanya dengan omongan manis pria, wanita-wanita itu mau menyerahkan apa yang menjadi mahkotanya. Menurut aku secara personal, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat sakral, dimana yang boleh mengakses tubuh kita adalah pria yang mampu memberikan sandang, pangan, papan terhadap kita, dan juga mampu membayar mas kawin. Makanya dalam agama pun, dalam agama tertentu itu juga selalu ada proses yang namanya semacam upacara ya, atau akad ya, dimana di situ ada transaksi antara seorang pria dan juga wanita dalam pernikahan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kesalahan masa lalu yang banyak aku baca DM-nya, dimana wanita-wanita ini banyak yang tidak bisa untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu itu, dan kemudian membuatnya itu masih dihantui oleh bayang-bayang rasa atau perasaan bersalah, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, kalau rasa tidak nyaman itu menghantui kamu, kamu hanya perlu melakukan satu hal. Kamu harus berada di present moment. Apa yang dimaksud dengan present moment? Yaitu adalah hari ini ya, waktu sekarang. Ketika ada ingatan yang buruk yang hinggap di pikiran kamu, di otak kamu, dan lain sebagainya, kamu hanya perlu menyadari bahwa hal tersebut sudah terjadi ya, dan itu sudah di luar kontrol kita. Kita tidak bisa mengontrol masa lalu, sehingga perasaan itu harus kita akui. Coba lakukan ngobrol sama diri sendiri atau afirmasi positif seperti ini. "Wahai diriku, aku tahu bahwa kita pernah melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita baru tahu, kita baru punya pengetahuan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak benar. Maka diriku, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena sudah mau membersamai aku, kita bertumbuh dan berkembang bersama. Yang penting kita sudah tidak akan mengulangi kesalahan itu, dan kita siap untuk menerima apa yang terjadi di masa depan dengan penuh semangat." Konteks lain seperti kasus lain ya, tidak hanya kehilangan keperawanan atau memberikan keperawanan pada laki-laki yang belum menjadi suami, tapi mungkin juga bisa sebagai contoh adalah salah memilih pasangan ya. Memang tidak memberikan keperawanan pada pria yang bukan suaminya, tapi salah memilih pasangan. Ternyata atau turns out pasangannya ini adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang
cenderung memiliki feminine energy sehingga dia menjadi sangat maskulin, dan akhirnya menjadi keluarga yang mohon maaf mungkin berpisah. Nah, ketika kamu mengalami hal tersebut, jangan pernah menyalahkan diri kamu. Jangan pernah kamu bilang bahwa diri kamu itu mohon maaf, bodoh atau apa. Tidak, kamu tidak seperti itu. Kamu hanya tidak tahu. Dan semua yang terjadi di hidup kamu itu sudah ada pelajarannya, sudah ada catatannya. Jadi setiap manusia yang hidup di dunia ini tuh punya misi jiwa. Dan salah satu misi jiwa kamu adalah untuk menerima pelajaran itu. Ya, mungkin kamu bisa menjadi pahlawan atau menjadi inspirator bagi wanita lain atau orang-orang lain yang ada di sekitarmu. Intinya, ketika kamu mengalami sebuah perjalanan, jangan pernah kamu lantas menyalahkan diri kamu. Terima apa yang menjadi ketentuan itu, ketentuan alam semesta, ketentuan yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah digariskan oleh Tuhan. Kamu terima dengan lapang dada, dan kamu juga bisa melakukan afirmasi seperti ini. Wahai diriku, terima kasih karena pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang kita tidak tahu ternyata membawa dan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi hidup kita saat ini dan di masa depan. Mari kita maafkan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan pada kita. Mari kita doakan mereka mendapatkan yang terbaik di hidup mereka, dan mari kita doakan semua orang berbahagia, termasuk diri kamu dan juga orang-orang yang pernah salah atau menyalahi dirimu. Nah, tadi kita udah bahas ya 2 contoh cara untuk memaafkan masa lalu. Kasus yang pertama adalah hilang keperawanan yang sudah diberikan pada laki-laki yang mungkin tidak bertanggung jawab. Yang kedua adalah apa tadi? Ya, salah memilih pasangan. Sebenarnya masih banyak banget contoh-contoh kesalahan-kesalahan di masa lalu yang kadang menghantui para wanita yang sedang berusaha tenang. Nah, aku mau berpesan satu hal kepada wanita-wanita tenangku yang lihat video ini, bahwa semua yang terjadi di masa lalu kita itu tidak mungkin percuma. Ya, pasti semua ada pelajarannya, pasti semua ada maknanya. Tinggal kita melakukan kontemplasi, kita menyadari apa yang menjadi makna dari hal-hal yang pernah terjadi di hidup kita sebelumnya. Dan hal itu pasti merupakan hal yang terbaik yang memang harus terjadi di hidup kita. Ya. Jadi mulai sekarang wanita tenangku sudah tidak ada lagi ya yang memikirkan masa lalu, menyalahkan diri sendiri, menganggap diri sendiri itu kurang pintar, dan mendiskreditkan diri sendiri. Aku maunya semua wanita tenangku yang nonton video ini, yang suka follow aku di sosial media Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, menjadi wanita tenang yang menerima apa yang menjadi ketentuan dalam hidupnya, dan juga berusaha tenang dalam menghadapi situasi-situasi tersebut. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior di sini dalam belajar menjadi tenang. Aku pun juga berproses untuk menjadi wanita yang lebih tenang, dan tentunya menjadi wanita tenang itu adalah proses atau perjalanan panjang seumur hidup dengan challenge yang berbeda-beda. Tentunya juga kita nggak bisa membandingkan challenge kita terhadap challenge orang lain ya. Pastinya itu semua terjadi sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak alam semesta, kehendak Tuhan untuk menjadi pelajaran kita. Jadi mulai sekarang jangan pernah kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Kita terima, kita moving forward, kita maju ke depan. Kita tidak hidup di masa lalu. Mari kita maafkan masa lalu dan kita berada di present moment, di saat ini untuk menyongsong masa depan. Mulai sekarang stop overthinking ya. Ingat, kalau kamu udah mulai overthinking, kamu boleh langsung datang ke Instagram aku. Aku tiap hari buka Q&A di sana. Ya, Instagram aku babyvoice99. Kemudian TikTok juga aku punya babyvoice9. Dan aku juga jualan ebook atau buku digital dengan judul Menjadi Wanita Tenang dan juga Harta Tahta Wanita yang bisa kamu beli di link yang ada di bio Instagram atau TikTok aku. Terima kasih ya udah nonton video ini. Video ini gak panjang, hanya sekitar 10 menit. Dan kayaknya video-video aku yang lainnya juga sekitar 10 menit. Jadi kalau kamu punya waktu lebih, silahkan lihat video ini minimal sehari 1 atau maksimal 3, terserah deh. Enjoy my video, enjoy my content, dan juga jangan lupa subscribe. Dadah. Masih ada waktu 20 detik. I wanna kiss you, I wanna hug you. Belum selesai. Lagi ya.